Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, jumpa kembali dengan saya. Ya. Hari ini kita bahas terkait dengan belanja pemeliharaan. Nah, belanja pemeliharaan itu belanja yang sifatnya mengikat, gitu ya. Yang memang di dalam pemerintahan ketika kita punya barang milik daerah berarti memang harus dipelihara, itu ya Bapak Ibu. Nah, pemeliharaan ini bagian dari belanja barang dan jasa. Tuh, ya. Jadi kemarin kita sedikit mengenal belanja barang dan jasa, gitu kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke objek dari belanja barang dan jasa. Salah satunya adalah pemeliharaan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari Perda 3 tahun 2019. Ini tentang pengelolaan BMD, ya. BMD itu barang milik daerah, ya. Bahwa di pasal 62, ya, pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya. Siapa pengelola barang? Kita harus tahu dulu. Aset. Unit kerja. Pengelola itu gubernur. Unit kerja. Ini Sekda. Sekda. Pengelola barang. Pengguna barang siapa? PD. Kepala OPD. Ya, kepala dinas kalau di kita, ya. Kuasa pengguna barang siapa? KPD. Sesuatu. Kepala UPTD kayak saya gitu kan ya. Kepala bidang, ya. Kuasa pengguna barang. Ini perintahnya itu bertanggung jawab atas pemeliharaan. Jadi kalau misalkan saya sekarang di sini sebagai kepala Tikomdik, gitu kan ya. Saya itu bertanggung jawab untuk memelihara barang-barang yang ada di sini. Jadi kalau barang-barang yang ada di sini, ya, itu rusak, tidak dipelihara, berarti kepala atau kuasa pengguna barang itu tidak bertanggung jawab, ya. Pada perintahnya bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya. Jadi seluruh barang yang ada di bawah penguasanya, gitu ya, dia punya tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan. Nah, jadi sebagai pengelola barang, sebagai pengguna barang, sebagai kuasa pengguna barang, ini wajib, gitu kan ya, karena itu tanggung jawab yang melekat kepada jabatannya, gitu ya. Jadi ketika ini abai tidak melakukan, berarti dia tidak melakukan atau melaksanakan tanggung jawab itu. Ini sudah diamanatkan. Nah, pemeliharaan berpedoman pada rencana kebutuhan barang milik daerah. Jadi memang melekat, gitu ya, ada di RKBMD. Nah, berdasarkan RKPMD, ya, ini nanti akan muncul biaya pemeliharaan barang dibebankan pada APBD. Jadi tidak ada, ya teman-teman, ya, tidak ada pengajuan biaya pemeliharaan kalau tidak masuk ke sini, gitu kan. Makanya teman-teman pengelola atau barang, gitu kan ya, teman-teman yang mengelola barang di kita, ya, ini harus menyusun RKBMD, gitu kan. Jadi jangan diabaikan nih teman-teman yang biasa catat ya kartu inventaris barang, gitu kan ya. Betul nggak nih ini udah rusak gitu atau gimana, gitu kan ya. Karena jelas pengelola barang ya pas Sekda misalkan itu pastilah sulit, gitu ya, tahu ini apakah barang ini masih berfungsi atau tidak, perlu pemeliharaan atau tidak, gitu kan. Pengguna barang, kuasa pengguna barang pasti ini berdasarkan laporan dari yang menangani di bawahnya, gitu kan. Nah, jadi bertanggung jawab di sini bukan semata-mata satu orang,
gitu ya, sampai ke bawah ke jajarannya. Jadi bagaimana kepala Tikomdik tahu gitu kan ya, semuanya tahu kalau tanpa laporan ya, tanpa dibuatkan ini oleh personil di bawahnya, gitu ya, paham ya Bapak Ibu? Nah kemudian apa itu pemeliharaan? Itu ya, kita masuk ke pemeliharaan. Nah pemeliharaan seperti ini ya, saya ambil dari PP 27 2014, ini pengelolaan BMD ya. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN atau BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak, serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ya. Jadi kata kunci dari pemeliharaan itu menjaga kondisi, memperbaiki ya, agar selalu keadaan baik dan layak. Jadi contoh misalkan ruangan ini awalnya seperti ini ya, pemeliharaan itu menjaga tetap seperti ini. Kalau misalkan dirombak, dirubah, berarti itu bukan pemeliharaan. Karena pemeliharaan itu menjaga kondisinya tetap baik gitu kan ya, tetap bisa digunakan, layak digunakan gitu kan. Sama seperti ketika barang itu awal gitu kan, ketika kita dari awal kita punya gitu kan ya. Nah kemudian belanja pemeliharaan ya, nah, jelas seperti tadi sama, ini juga saya ambil dari Permendagri 15 2024 ya. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya normatif ya. Jadi tidak ada apa namanya itu intervensi masing-masing gitu kan ya. Ini saya ambil dari aturan ya. Ini pedoman penyusunan APBD 2025 ya, sama berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang ya, DKBMD. Kemudian pemerintah daerah menganggarkan, nah ini pajak ya, PKB, BPNKB, pajak pertambahan nilai ya, gitu, SWDK, ELJ, administrasi perpajakan lainnya. Nah itu bagian dari pemeliharaan gitu ya. Nah kemudian standar ya, nah, ini diatur ya, peraturan kepala daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah bahkan nih ya, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian atau lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi barang-barang yang diserahkan dari kementerian gitu atau dari lembaga lain gitu kan kepada Pemda, itu juga wajib kita lakukan pemeliharaan. Jadi bukan hanya barang yang sekarang ada gitu kan ya, ketika nanti kita dapat limpahan itu kita juga berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan. Nah ini adalah kegiatan yang menampung pemeliharaan BMD ya, jadi di APBD ada program ya, programnya ini penunjang urusan pemerintahan ya. Kalau zaman dulu ini program admin ya. Nah kemudian ada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Ada yang terkait dengan kendaraan dinas ya, kemudian alat besar ya, alat angkut darat tak bermotor, mebel ya, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud ya, pemeliharaan rehabilitasi gedung, kantor, bangunan lainnya gitu kan ya. Nah ini subkegiatannya banyak, sampai tanah juga nih ya, pemeliharaan tanah. Jadi kalau kita lihat di subkegiatan di sini ya, semua barang gitu kan ya, barang modal ada pemeliharaannya, ada subkegiatan pemeliharaannya gitu ya. Mebel misalkan banyak ya, kita
kursi, sofa, misalkan gitu kan ya. Ada subkegiatannya, gitu kan. Peralatan dan mesin ini banyak, gitu kan. Ada alat-alat, ada kamera, ada apa, gitu kan ya. Nah, ini peralatan dan mesin. Nah, kita harus ini ada, gitu kan. Ya. Kalau aset tetap lainnya, ya aset tetap lainnya itu contoh misalkan kayak lukisan, gitu kan ya. Nah, itu aset tetap lainnya itu buku, itu aset tetap lainnya. Ya. Aset tanpa wujud, software, ada nih subkegiatannya. Perlu nggak software dipelihara, gitu kan? Nah, ini teman-teman di sini banyak tim IT, gitu kan ya. Pasti banyak aset tak berwujud kita buat, gitu kan ya, kita bangun gitu. Ini ada subkegiatannya. Nah, gedung kantor, bangunan ya, misalkan di atasnya ambruk gitu atau rusak, gitu kan ya, jendelanya rusak, gitu kan. Nah, ini ada pemeliharaan, ada rehabilitasi, beda itu. Kalau pemeliharaan itu menjaga tetap sama seperti awal. Nah, makanya kenapa ketika kita memperoleh aset awal, kita harus tahu dokumentasinya, harus ada bentuk awalnya itu gimana, gitu kan. Nah, ketika mempertahankan kondisi awal berarti pemeliharaan. Ketika dirubah, ya, oh dibobok, gitu kan, diganti, gitu kan ya, berarti itu rehab, gitu kan. Nah, nanti ada aturannya, masuk belanja modal atau belanja barjas, gitu kan. Nah, nanti di materi berikutnya masih bagian dari pemeliharaan ya. Jadi subkegiatannya sudah diwadahi di APBD ya. Nah, ini belanjanya, belanja pemeliharaan. Ada belanja pemeliharaan tanah ya. Contohnya ini lapangan parkir ya. Belanja pemeliharaan peralatan mesin. Nah, ini contohnya kalau di sini angkutan darat bermotor, kendaraan dinas ya, perorangan. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Bangunan gedung dan kantor ya. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan irigasi, pemeliharaan jalan, jembatan ya. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, ya buku umum. Kemudian aset tidak berwujud, software. Ini ada koderingnya, gitu ya. Banyak jenisnya, Bapak Ibu. Nah, ini semua ya, ini di belanja modal ada. Belanja modal tanah, belanja pemeliharaannya ada. Belanja modal peralatan dan mesin, ini ada pemeliharaannya, gitu ya. Jadi kewajibannya ada, perintah kewajibannya ada, ya. Program kegiatannya ada, belanjanya ada, gitu kan? Ya, oke. Ini belanjanya. Nah, kemudian, ya. Ini standar yang diatur di dalam Perpres 33 tahun 2020. Ini standar harga regional ya. Sekarang ada yang baru ya, tapi tidak beda ya, seperti ini pengaturannya. Nah, gedung bertingkat ya. Jadi kita ini tingkat 3 ya, berarti masuk bagian dari gedung bertingkat. Satuannya meter persegi per tahun. 178.000. Nah, coba kita bangunan kita berapa meter persegi, gitu kan? Ya. Gedung tidak bertingkat, ya. Halaman gedung, bangunan kantor, tuh halamannya juga ada. Biaya pemeliharaannya, meter persegi per tahun, tinggal kalikan, gitu kan? Ya. Nah, satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri guna menjaga atau mempertahankan gedung bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, ya. Atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2%. Jadi kalau ada perbaikan, ya, gitu, dengan ada kerusakan ya kurang dari 2% dari nilai bangunan,
saat ini. Tuh, aturannya seperti itu. Ya. Nah, biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Tuh. Nah, ini diatur ya, gedung dan atau bangunan milik daerah, atau gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa atau dipinjam oleh pengguna barang, dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Nah, jadi yang dipelihara sama kita, gedung dan bangunan itu ya, satu jelas milik kita, milik daerah. Ya. Kedua, kalau kita sewa atau pinjam, kemudian ada perjanjian bahwa kewajiban untuk pemeliharaan oleh peminjam, pengguna, ya, berarti kita berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan. Itu, ya. Nih yang diwajibkan untuk dipelihara. Nah, kemudian sekarang masuk ke pemeliharaan kendaraan dinas. Ini juga sama dari Perpres ya, diambil dari standar regional. Untuk kepala daerah dan ketua DPRD itu satuannya unit per tahun 45 jutaan ya. Jadi untuk kendaraan kepala daerah itu segini per tahun ya. Kemudian anggota DPRD ya 44, eselon 1 42, eselon 2 42 ya. Roda 4 unit per tahun ya. Ini kendaraan dinas operasional 36, double gardan ya 39, roda 2 ini motor nih 4 juta per tahun ya. Nah, kemudian ada satuan biaya pemeliharaan operasional dalam lingkungan kantor, roda 6 dan speedboat ya. Nah, juga ada ini bebas nih, operasional dalam lingkungan kantor, per unitnya 9.700.000-an ya. Kemudian roda 6 37, speedboat 20 ya. Ini sudah termasuk ya, biaya pemeliharaan, biaya BBM itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi yang ini tuh bukan hanya untuk pemeliharaan. Ya, jadi boleh kita beli BBM dari sini, dari nilai ini. Itu. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan, biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai. Nah, ini Bapak Ibu, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar. Jadi kalau misalkan di dalam APBD di sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas atau jabatan, Bapak Ibu menganggarkan biaya pemeliharaan atau belanja pemeliharaan kendaraan gitu yang tadi standarnya ya, kemudian ditambah BBM, itu duplikasi ya. Makanya kalau kita asistensi itu suka dicoret, nggak boleh, ini duplikasi karena memang sudah termasuk biaya BBM yang nilai tadi itu ya. Nah, satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi ya kendaraan yang rusak berat ya, memerlukan biaya pemeliharaan yang besar, dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris. Jadi kalau kendaraannya sudah rusak berat itu bukan dipelihara karena pemeliharaannya cukup besar, tapi perintahnya itu dihapuskan gitu kan. Ada mekanisme penghapusan, apakah dilelang gitu kan ya, dihibahkan gitu kan ya. Ini di pengelolaan barang. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan atau overhaul ya. Nah, itu ini tidak diperuntukkan buat itu. Itu untuk kendaraan. Nah, sekarang biaya pemeliharaan sarana kantor. Nah, ini banyak nih sarana kantor di kita ya. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor, inventaris kantor per pegawai per tahun itu 80.000. Nah, ini misalkan meja nih
ya. Meja ini biasanya dipakainya sama Bu Santi gitu kan ya. Nah, berarti ada sebetulnya pemeliharaan 80.000 ini tuh per tahun ya. Personal komputer netbook 1 unit ini per unit ya per tahun 730.000 ya. Ini ada kewajibannya, ada programnya, ada ya, coderingnya ada, standarnya juga sudah ditetapkan gitu kan ya. Printer 690.000 ya, AC ya per unit 610.000 per tahun ya. Genset ini sampai paling tinggi 31 juta ya untuk 500 kilovolt ya ampere. Nah, satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor ya. Nah, ini yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja ya, kursi, personal komputer, notebook, printer, AC, genset ya. Nah, berada dalam kondisi normal ya, beroperasi dengan baik. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman. Bedanya pemeliharaan di kendaraan dengan untuk genset ya. Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM. Jadi kalau kita punya genset ya, selain pakai standar ini unit per tahun, kita juga boleh mengajukan belanja bahan bakar minyak. Ini aturannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan nanti ya kita menyusun anggaran, kita punya genset, selain kita menganggarkan yang ininya ya, juga tambah dengan kebutuhan BBM ya. Dan ini nggak akan dicoret di asistensi karena ini membuat genset. Beda dengan kendaraan tadi. Kalau kendaraan itu udah include semuanya gitu kan. Kalau genset mah untuk BBM-nya itu terpisah, punya codering sendiri gitu kan ya. Dan ini bebas, kita kebutuhannya berapa gitu kan ya. Biasanya setahun itu kita butuh BBM itu berapa gitu untuk genset. Tuh. Nah, sekarang ini ya. Biaya rehabilitasi renovasi, rehab dan renov. Tadi saya sampaikan bahwa pemeliharaan dengan rehab itu beda. Kalau pemeliharaan itu tetap menjaga supaya kondisinya tetap sama seperti awal, gitu kan ya. Nah, rehab atau renov ya, segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap, biaya rehabilitasi atau renovasi sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal, bukan belanja barjas ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini aturannya di Permendagri 15 tahun 2024, Pedoman Penyusunan APBD. Berapa sih batas minimal kapitalisasi aset untuk ini? Pasti kalau rehabilitasi renovasi kan pasti bangunan gitu kan ya. Berapa batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan? Ada yang tahu? 200 biasanya 2%. paket untuk rehabilitasi. Batas minimal kapitalisasi aset untuk bangunan dan gedung itu 25 juta. Jadi kalau kita ngerehab ya, nilainya melebihi atau sama dengan 25 juta, berarti itu sudah masuk belanja modal gitu. Tapi kalau misalkan hanya 10 juta, 5 juta, ada nih yang direhab tapi ternyata nilai nggak sampai 25 juta ya, berarti itu masih bagian dari belanja barjas ya, bagian dari pemeliharaan gitu kan ya, barjas.
Tuh. Nah, oke, untuk materi terkait dengan pemeliharaan seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi belanja pemeliharaan itu bagian dari belanja yang sifatnya mengikat. Ada kendaraan, berarti harus ada pemeliharaannya. Ya, harus bayar pajaknya, gitu kan? Ada AC, harus ada pemeliharaan AC-nya. Sudah jelas di situ, ya. Kita bertanggung jawab, ya. Programnya ada, kegiatannya ada, codering belanjanya juga ada, standarnya ada. Dan ini kita bisa perjuangkan bahwa ini adalah belanja yang sifatnya mengikat, pikos, ya. Mirip misalkan kita ketika kantor, ya, itu harus ada keamanan, harus ada kebersihan. Itu pikos. Oke. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ya. Mungkin selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan.